Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Melisa dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 kelas B Fakultas Dakwah. Teman-teman, seperti biasa di sini aku ingin menyampaikan learning journal mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu langsung oleh Bapak Adi Kusuma. Nah, di sini pembahasan pertemuan keempat ini dibahas langsung oleh kelompok 2 yang membahas tentang teknik peliputan dan penulisan artikel juga berita. Nah, seperti apa learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel ini? Mari kita simak sama-sama. Materi yang pertama yaitu tentang teknik peliputan berita. Teknik peliputan berita itu ada 4 teknik yang disampaikan oleh kelompok 2. Yang pertama ada reportase, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada riset kepustakaan, dan yang keempat ada kantor berita. Nah, yang pertama ada reportase itu adalah di mana seorang jurnalis itu terjun ke lapangan untuk mencari berita. Yang kemudian yang kedua adalah wawancara. Wawancara itu adalah bagaimana seorang jurnalis itu menemukan narasumber nih untuk mewawancarai narasumber tersebut agar berita itu terverifikasi kebenarannya gitu. Yang ketiga ada riset kepustakaan, itu artinya seorang jurnalis itu harus juga mencari kebenaran itu di berbagai media online ataupun berbagai jurnal-jurnal lainnya untuk memverifikasi kebenarannya gitu tuh. Misalkan ada bahasa-bahasa yang kurang dimengerti oleh seorang jurnalis, bisa riset kepustakaan lewat media-media yang dapat terverifikasi kebenarannya. Yang terakhir, kantor berita. Kantor berita itu ya di mana tempat memproduksi berita itu, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah peliputan berita. Bagaimana sih langkah-langkah ketika kita ingin meliput berita? Yang pertama, kita harus melakukan riset pendahuluan terlebih dahulu. Maksud melakukan riset pendahuluan ini, kita riset dulu nih. Kita riset berita apa yang mau kita up di media, berita apa yang mau kita cari, berita apa yang mau kita angkat, kita harus di riset dulu nih gitu. Kemudian kita tentukan wartawannya siapa nih, jurnalisnya siapa nih gitu, penulisnya siapa nih, di riset dulu berita itu gitu, agar kemudian beritanya menjadi bagus sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik penulisan berita, seperti itu. Kemudian setelah melakukan riset pendahuluan, teman-teman juga yang kedua harus menentukan fokus berita. Jadi menentukan fokus berita itu maksudnya adalah beritanya nih mau fokus kemana gitu. Misalkan berita kriminal, nah yang diangkat nih mau kayak gimana, gaya selingkuh berita kita itu seperti apa gitu tuh. Agar apa? Agar ketika kita sudah menemukan fokus beritanya, kita nggak ngalor ngidul nulis beritanya, mencari beritanya gitu, nggak ngalor ngidul gitu. Jadi terarah, berita yang kita cari, berita yang kita tulis itu terarah gitu, kalau kita sudah menentukan fokus beritanya. Kemudian setelah itu yang ketiga, kita mengumpulkan data-data. Ketika kita menulis berita tentunya harus ada data-data konkret yang perlu kita yang perlu kita sampaikan kepada halayak umum. Agar apa? Agar berita yang kita tampilkan, berita yang kita tulis, berita yang kita up di media itu dapat teruji kebenarannya ketika ada data yang kita sampaikan, ketika ada data yang kita berikan, ketika ada data yang kita sajikan di dalam berita itu gitu. Karena sebagai pembuktian bahwa berita itu benar ketika ada data. Maka itu kita harus mencari data. Sebagai wartawan kita harus pintar-pintar mencari data kebenaran, mana yang fakta dan mana yang hoax. Nah, itu teman-teman langkah-langkah penulisan berita. Langkah yang selanjutnya, bagaimana kita caranya untuk menulis berita tersebut. Caranya yang pertama ada rumusan umum. Jadi rumusan umum ini yang sudah kita ketahui dari dulu-dulu bahwasanya di berita itu diwajibkan ada unsur 5W1H. Nah, maka di rumusan umum ini teman-teman harus menyangkupkan 5W1H ini gitu.
dari what, why, who, when, where, dan how gitu. Apa, siapa, di mana, kenapa, dan bagaimana. Itu harus dicantumkan di dalam menulis berita, unsur 5W1H tadi. Kemudian yang kedua ada struktur penulisan berita. Struktur penulisan berita ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada piramida. Piramida biasa yang atasnya itu pembukaan, keduanya uraian, yang ketiganya ada kesimpulan. Jadi penulisan berita dengan struktur piramida ini itu isinya dari yang kurang penting ke hal-hal yang penting gitu. Jadi diuraikan dulu nih dari yang kurang penting hingga ke yang penting. Nah, itu struktur penulisan dengan cara menggunakan piramida. Dan yang kedua ada dengan cara piramida terbalik. Nah, kalau piramida terbalik ini kebalik dari piramida biasa tadi. Kalau piramida terbalik itu ditulis dari yang penting dulu nih. Ditulis dari yang terpenting dulu hingga ke yang nggak penting. Jadi atasnya itu yang penting dulu, bawahnya udah ke bawah itu baru mulai yang nggak penting, yang kurang penting dulu gitu. Nah di situ tuh susunannya ada headline, ada lead, dan juga ada body gitu ya. Kalau piramida terbalik. Ketiga ada struktural secara kronologis. Kronologis ini penulisan beritanya ditulis secara terperinci, secara kronologis gitu. Jadi diceritakan secara terperinci kalau menggunakan kronologis. Yang keempat ada headline. Headline ini judul berita. Jadi kita harus membuat judul berita semenarik mungkin agar pembaca ketika baru saja melihat judul berita kita yang kita tulis gitu. Nah itu langsung tertarik tuh dan hingga mengklik berita apa yang kita tulis dan apa yang kita sampaikan seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai membuat judul berita. Yang kelima atau yang terakhir itu kutipan ini biasanya isinya adalah omongan narasumber yang tujuannya adalah untuk membuktikan kebenarannya bahwasanya berita ini benar loh nih dari narasumber asli gitu. Nah biasanya juga ini tidak hanya ada di akhir kutipan itu, ada dimanapun gitu, ada di tengah. Bahkan kalau yang saya pernah baca kutipan itu setelah ada pendapat dari wartawan pasti setelahnya ada kutipan, terus pendapat wartawan lagi, terus kutipan lagi gitu tuh. Jadi biar saling sinkron antara tulisan wartawan, tulisan jurnalis dan omongan narasumber itu tujuannya dibuatnya kutipan di dalam berita gitu teman-teman. Nah setelah mengetahui teknik peliputan, penulisan, dan hal-hal yang terkaitan dengan berita, maka teman-teman juga harus mengetahui tujuan menulis berita itu sebenarnya untuk apa sih gitu. Tujuan menulis berita itu untuk melaporkan seluk-beluk suatu peristiwa yang telah, sedang, dan atau akan terjadi gitu. Nah, bahasa melaporkan di sini itu berarti menuliskan apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang dialami oleh seseorang atau sekelompok masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya kita ingin mengetahui bagaimana caranya menulis artikel. Nah, cara menulis artikel itu ketika kita ingin menulis artikel deskripsi biasanya ditulis dengan cara menulis dari yang umum dulu hingga yang ke khusus dulu gitu. Kemudian yang kedua artikel narasi, caranya ditulis secara mendalam berita ceritanya, peristiwanya gitu. Ketiga artikel eksposisi ditulis harus beserta dengan bukti dan harus diperkuat dengan analisi. Keempat, artikel persuasi ditulis dengan kalimat ajakan yang membuat orang terpengaruh dengan tulisan kita. Kelima, ada artikel argumentasi. Biasanya artikel ini berisi gagasan tentang sebab dan akibat peristiwa dan penulis harus mengambil sikap antara pro dan kontra. Keenam, ada artikel opini. Biasanya bersifat subjektif pandangan si penulis.
Selanjutnya, tujuan penulisan artikel ini yang pertama sebagai wadah untuk mendapatkan edukasi, kedua sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan, yang ketiga adalah sebagai wadah untuk berpikir secara pengolahan data sistematis, keempat sebagai wadah untuk menjelaskan suatu permasalahan yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Nah, teman-teman, itu aja learning journal yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan keempat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.